Hai guys, selamat datang di Kotalk podcastnya FEB. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nureski Amalia dari Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Saya hari ini akan memandu podcast kita di podcastnya FEB. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Sanusi Fatta, SE, MSI, CSF, CWM. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ya, mungkin saya sedikit info ke teman-teman. Kalau hari ini kita take podcast di tanggal 26 Juli dan besok di tanggal 27 Juli akan ada pemilihan Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Jadi, sampai detik ini Bapak Sanusi Fatta masih menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Ekonomi. Nah, mungkin Pak, saya mewakili mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi Bapak dan kepada Ibu Diana selaku sekretaris karena telah menjabat selama 4 tahun sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Akhir-akhir ini Pak, apa sih kesibukannya? Oh, banyak sekali kesibukannya akhir-akhir ini. Apa tuh, Pak? Iya, jadi kan kita ngurusnya itu departemen, mulai dari urusan kurikulum ya, kita revisi kurikulum, kita membuat kurikulum kampus Merdeka, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain seperti akreditasi, baik yang itu akreditasi nasional, BAN-PT, maupun akreditasi internasional, ada ABES 21 dan juga untuk level S2 dan S3 ada akreditasi internasional juga, yaitu FIBA. Jadi Bapak sibuk tentang akreditasi, kurikulum dan sebagainya. Saya kemarin sempat ikut FGD untuk kurikulum. Oh ya. Ya, jadi sedikit tahu ternyata pembentukan kurikulum itu sangat-sangatlah susah. Jadi kita meminta banyak pendapat baik dari dosen-dosen maupun alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, selanjutnya mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit tentang background atau perjalanan karir Bapak mulai dari Bapak berkuliah sampai Bapak menjadi dosen seperti saat ini. Ya, baik. Jadi yang pertama saya SMA itu di Jakarta. Tempatnya itu Tanjung Priuk. Saya kebetulan diterima di Fakultas Ekonomi itu melalui jalur PMDK. Jadi alhamdulillah saya masuk Unhas waktu itu bebas tes. Alhamdulillah selama kuliah saya mendapatkan beasiswa Super Semar 2 tahun. Kemudian mendapatkan lagi beasiswa namanya Tunjangan Ikatan Dinas atau TID. Dan itulah yang menyebabkan saya juga harus menjadi dosen ya, karena memang penerima beasiswa TID itu memang itu merupakan beasiswa untuk harus menjadi dosen ya, artinya kalau enggak harus minta dikembalikan itu beasiswa yang diterima ya, kalau umpama nanti selesai itu tidak mau menjadi dosen. Jadi alhamdulillah saya juga mensyukuri bahwa memang saya senang untuk menjadi dosen itu. Jadi saya selesai tahun 93 ya kan. Jadi saya angkatan 88, selesai tahun 93 dan tahun 94 itu sudah menjadi staf pengajar di waktu itu jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Unhas. Jadi bisa mungkin Bapak ada mimpi lain selain menjadi dosen, karena kan tadi Bapak bilang kalau menjadi dosen itu sebenarnya bagian dari karena Bapak menerima beasiswa atau mungkin Bapak punya mimpi-mimpi yang lain bukan sebagai dosen. Kebetulan sekali ya, memang saya itu senang mengajar ya. Jadi kalau saya sudah ngajar gitu ya, baik di kampus maupun biasanya saya ngajar juga di luar gitu ya.
pengajar yang sifatnya keagamaan begitu. Kalau saya sudah ngajar ada rasa puas gitu ya. Begitu juga kalau saya di kampus nih, kalau saya bisa membawakan materi itu dengan baik, saya merasa puas. Apalagi kalau mahasiswa saya juga merasa senang dan puas, itu membuat saya bahagia gitu. Jadi memang saya bersyukur sekali bisa diterima menjadi dosen, karena itu menurut saya itu yang paling cocok untuk saya. Ya. Iya, kalau seperti yang saya tahu, jabatan sebagai ketua departemen ini kan hanya tambahan, bukan pekerjaan Bapak yang semestinya sebagai dosen. Iya, Ya. betul. Jadi selama Bapak menjabat, mungkin bisa Bapak jelaskan apa tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai ketua departemen ilmu ekonomi, dan apa yang membedakan dengan Bapak sebagai dosen? Jadi memang kan tugas utama kita sebagai dosen itulah sebenarnya tridharma ya, 3. Jadi ada pendidikan dan pengajaran, kemudian ada penelitian, dan yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Adapun yang lain seperti ketua departemen, ketua prodi, atau apapun yang lain-lain itu tugas tambahan saja ya kan, tugas tambahan. Nah, sebelum saya jelaskan itu, saya perlu sampaikan bahwa sebelum saya menjadi ketua departemen, saya pernah juga menjabat sebagai sekretaris lab ya, kan awalnya ya. Iya. Jadi saya ceritakan dulu perjalanan saya ya, Iya, Pak. sebelum menjadi ketua departemen. Jadi saya setelah menjadi dosen itu dikasih tugas tambahan yang pertama, yaitu sebagai sekretaris laboratorium jurusan ilmu ekonomi. Kemudian dikasih lagi setelah itu ya, setelah selesai itu ditugaskan lagi menjadi itu Kepala Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah (PPKED). Lalu pernah juga ditugaskan sebagai KPS atau Ketua Program Studi Magister Ekonomi Sumber Daya, ya kan? Lalu setelah itu barulah mulai tahun 2018 itu saya ditugaskan sebagai Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Nah, selama menjalankan tugas sebagai Ketua Departemen, tentu saya bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran. Pertama itu proses belajar mengajar di lingkup Departemen Ilmu Ekonomi. Yang kedua, mensupport bagaimana supaya teman-teman dosen khususnya itu bisa meluangkan waktu aktif juga di dalam penelitian. Dan yang ketiga, juga memberikan dukungan kepada teman-teman dosen khususnya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu 3. Nah, khusus untuk pendidikan dan pengajaran itu banyak sekali itemnya di dalam. Jadi mulai kita mempersiapkan itu, kita cek dulu ya kurikulumnya. Ya, jadi kurikulum yang kita pakai. Kemudian ada nanti dari kurikulum itu ada mata kuliah yang akan kita tawarkan per semester, ya kan? Jadi kita memang sudah diatur sedemikian rupa, ditentukan. Kemudian setelah ditentukan mata kuliahnya, misalnya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai dan seterusnya. Nah, itu setiap kita mau memasuki semester yang baru, kita mengadakan rapat, ya kan? Kita rapat dengan dosen untuk menentukan distribusi mengajar, jadi mata kuliah untuk setiap dosen. Jadi kita usahakan ya semampu kita supaya distribusinya itu merata antara satu dosen dengan dosen yang lain. Ya, tidak ada dosen yang terlalu berat, terlalu banyak mata kuliah yang dia ampuh atau SKS-nya. Sebaliknya, tidak ada juga dosen yang terlalu sedikit, sehingga kita harapkan ini bisa lebih merata. Meskipun memang sulit sekali untuk membuatnya merata begitu, sama rata, sulit. Tapi kita upayakan. Jadi itu yang pertama kita lakukan. Jadi setiap awal semester kita rapat untuk menentukan distribusi mata kuliah untuk dosen. Nah, itu juga kami juga mengakomodir ya. Jadi kalau umpama ada keluhan-keluhan
atau ada saran-saran dari teman-teman dosen, ya kami harus menampung ya, semampu kita bisa atur sendiri. Mungkin ada pasangan yang kurang pas, kita bisa tukar gitu ya. Nah, ada misalnya mata kuliahnya yang terlalu banyak, kita bisa pindahkan kepada yang kurang begitu. Termasuk nanti jadwalnya. Jadi kalau kita sudah tentukan itu distribusi dosennya dan mata kuliahnya, nanti kemudian kita serahkan ke fakultas. Nanti oleh mungkin katakanlah bidangnya WD1 itu nanti yang mengatur jadwalnya, termasuk penggunaan kelas. Nah, selain itu juga kita mengatur sedemikian rupa supaya bisa tersedia bahan ajar dan khususnya itu RPS ya. Jadi ada RPS-nya setiap mata kuliah itu. Kalau belum ada kita adakan. Jadi mengadakannya ya nanti menggunakan, kita bisa diskusi atau membuat workshop ya kan. Yang penting ini harus terwujud, ada RPS setiap mata kuliah. Karena RPS itulah nanti yang menjadi acuan bagi setiap dosen untuk menyampaikan materi-materi pembelajarannya, tentu yang kita sudah tetapkan dalam RPS itu. Nah, demikian pula nanti kalau ada buku-buku, tapi alhamdulillah kalau di Departemen Ilmu Ekonomi itu rekan-rekan dosen ada yang memang punya akses ya, sehingga seringkali setiap awal perkuliahan itu sudah membagikan buku-buku yang bisa diakses oleh dosen maupun mahasiswa. Ya. Tadi saya dengar Bapak tugas pertama itu di awal semester untuk mendistribusikan dosen dan sebagainya. Nah, di semester nanti apakah sekarang Bapak sudah melakukan itu untuk di semester nanti yang atau datang, ya? Yang sudah. akan datang atau ketua baru nanti yang menjadwal atau mendistribusikannya? Pokoknya kan intinya setiap awal semester kita pertemuan dulu untuk mendistribusikan mata kuliah itu kepada dosen-dosen. Kalau untuk semester yang akan datang itu sudah kami rapatkan, jadi sudah selesai. Ya, ini tinggal masuk pada semester yang akan datang ini. Iya, tinggal yang ditunggu-tunggu itu nanti ruangannya ya kan. Kita kan biasa mencari hari apa ya kan. Kemudian kalau sekarang ke depan ini kan sudah mulai ini lagi ya, pertemuan tatap muka ya, tatap muka lagi. Jadi itu nanti kita berkepentingan untuk mengetahui ruangannya ya kan, di mana jamnya, harinya kan gitu ya. Itu nanti perlu disampaikan. Nah, supaya nanti ketika dosennya mau mengajar itu sudah tidak bingung lagi, sudah tahu pasti kapan akan memberikan materinya begitu. Selanjutnya saya mau bertanya, selama Bapak menjabat sebagai ketua departemen, mungkin ada inovasi atau hal baru yang Bapak berikan ketika Bapak menjabat? Saya kira semuanya baru ya. Karena gini, jadi yang sudah berlalu itu kan kita tidak akan selalu mengulang-ulang. Kecuali kalau memang itu yang bagus ya, kita tetap pertahankan. Tapi sepanjang kita mempunyai peluang, kesempatan untuk menciptakan hal-hal yang baru itu, kita akan usahakan. Umpama kan dulu ya, kalau perkuliahan itu secara sebelum pandemi ya, itu kan kita secara tatap muka terus ya. Dengan adanya itu, kemudian kita sudah menjadi rutinitas yang ada begitu ya. Jadi penggunaan teknologi mengajar itu seperti kalau sekarang kita punya apalagi namanya itu teknologi informasi untuk pembelajaran kita, itu dulu masih relatif terbatas digunakan ya. Itu Sekolah dulu kan namanya sebelumnya itu ada nama sebelum Sekolah. Itu masih ya sedikit, berapa persen saja yang menggunakan itu. Tapi ketika datang pandemi itu kemungkinan ya lebih di atas 75% itu orang menggunakan sarana itu untuk menyampaikan pembelajarannya. Nah, itu salah satu hal, saya kira itu ada kemajuan yang luar biasa di dalam penggunaan teknologi pembelajaran itu. Kemudian juga begitu juga materi, ya, materinya, cara menyampaikan materi. Kalau dulu kan langsung di kelas gitu ya, di tatap muka. Nah, dengan adanya menggunakan katakanlah Zoom atau Google Meet dan sebagainya itu, kita seolah-olah
bertatap muka, tapi kan jaraknya jauh ya, nggak kelihatan gitu ya. Nah, jadi itu materi juga akan sampai dengan baik gitu. Jadi penggunaan teknologi saya kira itu suatu lompatan yang cukup besar ya. Bagaimana dosen-dosen khususnya di Departemen Ilmu Ekonomi itu dipaksa ya untuk mengenal teknologi pembelajaran yang ada itu. Jadi itu ternyata juga ada hikmahnya. Seandainya mungkin nggak ada masalah begitu ya, masalah itu mungkin ya biasa-biasa aja kan, menggunakan yang biasa aja. Ya, mencoba hal yang konvensional baru. begitu. Tapi dengan adanya hal yang memaksa kita untuk berubah itu sudah dilakukan dengan baik oleh para dosen. Selain itu juga ya, di kita ini kan sudah mengusahakan akreditasi sudah beberapa kali ya. Kita itu mendapatkan akreditasi A. Jadi alhamdulillah juga selama periode saya itu kita sudah berhasil lagi mempertahankan akreditasi dari BAN PT, itu akreditasi A. Bahkan capaian yang terbaru yang juga kita capai adalah kita sekarang sudah akreditasi unggul, ya kan, untuk Departemen Ekonomi dan juga mungkin departemen yang lain. Tapi khusus untuk Departemen Ilmu Ekonomi untuk akreditasi BAN PT yang terbaru kita sudah berhasil memperoleh akreditasi unggul. Nah, selain itu capaian juga yang saya kira sangat signifikan adalah alhamdulillah kita berhasil juga mendapatkan akreditasi internasional yaitu ABES 21. Nah, jadi untuk S1 itu ya, untuk S1 dan itu merupakan satu-satunya program studi S1 yang mendapatkan akreditasi ABES ini, satu-satunya di Indonesia ya. Nah, tapi kan di Departemen Ilmu Ekonomi itu sebenarnya ada lagi beberapa prodi, bukan hanya S1. Jadi ada S2, ada S3. Ya kan? Jadi mulai S1 namanya itu Ekonomi Pembangunan. Jadi memang departemennya namanya Departemen Ilmu Ekonomi. Tapi di dalamnya ada beberapa prodi, S1 namanya Prodi Ekonomi Pembangunan. Kemudian S2 itu ada dua, ada Magister Ekonomi Sumber Daya, ada Magister Ekonomi Perencanaan Pembangunan, dan ada lagi yang prodi yang ketiga itu S3, yaitu Program Doktor Ilmu Ekonomi. Nah, jadi dalam lingkupnya Departemen Ilmu Ekonomi itu alhamdulillah sebagian besar itu sudah berhasil mendapatkan akreditasi A ya. Jadi mulai dari S3 Ekonomi itu juga dapat A, kemudian Magister Ekonomi Pembangunan dapat A, kemudian ini yang sekarang akan datang ini mungkin dalam waktu yang dekat ini akan proses reakreditasi yaitu Ekonomi Sumber Daya, diharapkan juga nanti kita bisa dapat A. Dan kemudian juga bahwa untuk selain S1 ya yang sudah dapat akreditasi internasional ABES 21, ini juga prodi S2 EPP dan S3 itu sudah mendapatkan akreditasi internasional FIBA. Nah, jadi alhamdulillah semua prodi yang ada dalam lingkup Departemen Ilmu Ekonomi itu sudah mendapatkan akreditasi yang baik dari BAN PT dan juga akreditasi internasional. Dari semua capaian-capaian tadi, apakah ada hal yang menurut Bapak selama Bapak menjabat itu belum bisa Bapak capai? Kira-kira ada? Tentu pasti ada lah ya. Jadi kan kalau ketika saya menjadi ketua departemen itu saya sudah menanamkan prinsip dalam hati saya bahwa saya akan mengerjakannya dengan learning by doing ya. Jadi mengerjakan sambil belajar. Nah, setelah masuk di situ saya melihat kan saya harus mengetahui mempunyai data ya di mana posisi Departemen Ilmu Ekonomi, mulai dari terutama dosennya, ya kan, dosennya dan juga mahasiswanya. Jadi selain pengembangan infrastruktur yang memang ditangani oleh fakultas, kita di departemen itu mempunyai upaya-upaya untuk mengusulkan, untuk menyampaikan saran baik kepada dosen maupun kepada pimpinan. Yang jadi kita ini menjembatani ya, menjembatani. Jadi kita upayakan dosen-dosen kita itu bisa segera melanjutkan pendidikannya. Misalnya kalau masih S2, kan sekarang kan sudah nggak ada S1 ya, semuanya ya sudah S2. Nah, kita dorong untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke S3. Kemudian kita juga berupaya untuk membantu para dosen di dalam mempublikasikan
apa itu karya-karya tulisnya. Dan lama sekali kita ya berusaha itu untuk memiliki satu jurnal ya. Alhamdulillah tahun ini sudah berhasil memiliki satu jurnal yang khusus untuk di Departemen Ilmu Ekonomi. Itu saya kira bisa menjadi sarana yang sangat baik itu sebenarnya untuk dosen juga mahasiswa, karena sekarang mahasiswa kalau mau selesai kan dia juga diminta untuk menerbitkan apa itu jurnal artikelnya. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan adalah jurnal yang namanya kalau di Departemen Ilmu Ekonominya JETS ya, jadi jurnal dinamika sosial. Jadi jurnal ekonomi dan dinamika sosial itu sudah terbit, dan ini insya Allah bulan Agustus akan terbit untuk yang kedua. Jadi ini baru pertama sudah awal lalu sudah terbit satu kali. Insya Allah nanti bulan 8 ini akan terbit lagi untuk yang kedua. Itu menjadi hal yang menurut saya itu hal yang luar biasa ya. Karena lama juga itu kita ingin memiliki jurnal itu, tapi baru sekarang hadir. Nah, selain itu kita masih merencanakan lagi akan membuat juga jurnal internasional ya, yang sudah ada namanya itu, yang namanya HEROS dengan BOS. BOS itu Bulletin of Socioeconomic, Socioeconomic ya, Social Science. Jadi itu nanti diharapkan ini bisa terbit juga ini, tapi ini dia levelnya itu internasional, dan diharapkan semua artikel-artikel yang masuk nanti di HEROS dan BOS itu juga berbahasa asing ya, khusus bahasa Inggris. Nah itu. Nah, hanya saja ini sekarang ini masih dalam proses. Jadi yang saya pikirkan sekarang ini bagaimana supaya kedua jurnal yang berbahasa asing ini yang level internasional itu bisa terbit juga nanti. Nah, itu yang menurut saya itu yang tantangan yang belum saya capai, tapi sudah di depan mata sebenarnya. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sudah bisa terbit ya. Tapi kalau yang jurnal nasional itu alhamdulillah sudah terbit, dan mudah-mudahan nanti setelah 3 kali terbit itu sudah bisa kita upayakan untuk masuk dalam Sinta ya, kan nanti ada Sinta 4, Sinta 3, 2, 1 dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita sudah bisa mendapatkan akreditasi. Predikat Sinta itu. Semoga ya Pak bisa tercapai secepatnya. Nah, selama Bapak menjadi ketua departemen selama 4 tahun, Bapak kan menghadapi 2 macam proses belajar. Tatap muka 2 tahun di tahun 2018 dan 2019, dan juga secara daring melalui media Zoom dan sebagainya 2 tahun juga dari tahun 2020 sampai 2021. Selama menjabat itu, tantangan apa yang paling berat menurut Bapak menghadapi kedua model pembelajaran ini? Masing-masing ada sisi beratnya ya. Jadi kalau yang dulu kan, yang daring, yang tatap muka full gitu kan, yang pasti itu kita harus hadir di kampus ya kan, harus di kampus, para jam yang sudah ditentukan, dan ruangan yang itu sudah ditetapkan ya, harus. Jadi 3 itu minimal itu harus ada. Dan yang tidak kalah penting juga mahasiswanya gitu kan. Jadi dosennya dan mahasiswa harus hadir di tempat itu ya kan, yang sudah ditentukan ruangannya, kemudian jamnya dan harinya. Kalau yang daring, wah itu luar biasa memudahkan gitu ya. Jadi kita bisa kuliah dari rumah, dosen juga begitu. Jadi baik dosen maupun mahasiswanya kuliahnya dari rumah. Kadang-kadang juga itu di perjalanan masih bisa memberikan kuliah di jalan, ya. Jadi ini tidak terikat pada tempat ya. Kemudian ruang juga bebas gitu, bisa di mana, di beberapa tempat yang bisa. Dan ini masing-masing ada kemudahannya. Jadi kalau itu tadi tingkat, kalau misalnya yang tatap muka itu tadi kesulitannya harus ada minimal 3 hal ya tadi ya, tempatnya, jamnya, dan ruangannya. Tempatnya, mahasiswa, dosen, jam, ya kan. Kalau tadi yang luring ya agak bebas ya, fleksibel ya. Gitu. Mungkin kebalikannya itu nanti kalau tingkat kesulitannya masing-masing. Kalau yang pertemuan langsung itu kan mudah untuk kita
melihat ya mahasiswa kita. Mahasiswa juga Secara langsung. melihat dosennya langsung gitu ya. Jadi apa yang disampaikan itu biasanya itu lebih sedikit ya. Jadi karena kan langsung ya kan. Iya. Jadi misalnya dosen menyampaikan materi, mahasiswa mendengarkan. Ini kalau umpama disampaikan jelas langsung, kemudian mahasiswa kurang jelas bisa langsung tanya. Iya. Jadi itu kelebihannya itu dia Di proses belajar. ya proses itu lebih, menurut saya itu lebih mungkin lebih bagus ya. Iya. Lebih tinggi tingkat serapannya itu menurut saya. Tapi yang apa namanya serapannya tinggi, kemudian kalau yang itu menjadi kelemahan ya untuk yang daring ya. Tentu itu tadi kan ada jarak. Mungkin dosennya sudah ngomong gitu ya, menjelaskan, sudah berbusa-busa mulutnya. Jaringannya mahasiswanya juga. Bisa saja mahasiswanya bermasalah di jaringan. Iya. Yang itu masih mendingan. Tapi kadang-kadang laptopnya atau HP-nya on begitu, tapi orangnya tidur, ya kan? Apalagi kalau pagi ya Pak. Ya itu. Jadi waktu awal-awal ya saya lihat itu mungkin karena belum terbiasa. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa yang ikut kan memang saya minta untuk menampilkan videonya. Itu ada yang kayak baru bangun tidur, gitu kan, belum beres lah tampilannya. Tapi apa boleh buat, memang jadwalnya jam 7 kan, misalnya atau jam setengah 8 itu mereka belum siap. Tapi itulah, jadi samping ada kemudahannya, itu saya kira juga ada kelemahannya. Jadi mungkin tingkat penerimaannya juga begitu ya. Ya mungkin lebih rendah lah kalau dibandingkan kalau tatap muka langsung. Jadi memang ini ada dia resiprokal ya. Jadi yang tatap muka langsung ada kelebihan dan kekurangannya, yang daring juga ada kelebihan dan ada kekurangannya. Itu. Baik Pak, mungkin selama Bapak menjabat, untuk ketua selanjutnya mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan, apa hal yang perlu dipertahankan di Departemen Ilmu Ekonomi selama Bapak menjabat, dan mungkin saja ada hal juga yang perlu dirubah. Ya pasti. Jadi kan kita kan saya pastikan tidak akan stagnan begitu ya. Iya. Tidak akan menghadapi perubahan. Bahkan sekarang perubahan cepat sekali, gelombang perubahan itu. Nah, apa yang baik sekarang ini ya perlu dipertahankan. Misalnya akreditasinya kan tadi ada bagus itu. Akreditasi Ban PT unggul. Kemudian sudah dapat akreditasi internasional. Nah, itu harus dipertahankan gitu kan. Kemudian juga suasana ini kan, suasana kondusif antara dosen ya, antara dosen pembimbing yang bagus gitu. Gitu juga dengan mahasiswa, itu harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi nanti ke depannya. Tapi ada hal yang perlu mungkin dicapai ya ke depan itu, menurut saya itu ya siapapun nanti akan menjadi pejabat berikutnya ya, itu tentu harus memperhatikan ya, jangan sampai kita itu sudah terbang tinggi begitu kan, sudah akreditasi bagus gitu ya, tapi kita lupa melihat ke bawah gitu ya. Artinya apa? Ilmu yang kita kembangkan di departemen kita ini, Departemen Ilmu Ekonomi itu, supaya bisa mengakar kuat di masyarakat gitu. Jadi justru kita menjadi agen of change ya, agen perubahan ya untuk masyarakat kita. Jadi ilmu yang kita kembangkan harus mengakar kepada masyarakat kita, tidak mengawang-awang begitu. Jangan sampai kita sudah terbang tinggi, sudah dapat akreditasi internasional dan sebagainya, tapi kita justru asing di lingkungan kita, ya kan, di lingkungan masyarakat kita. Justru yang ke depan itu kita harus, selain dari yang tadi itu yang levelnya tinggi-tinggi itu, kita juga harus melihat bagaimana ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita kembangkan di Departemen Ilmu Ekonomi ini itu bisa betul-betul membantu untuk mensejahterakan masyarakat. Betul. Ya. Ya, Pak. Jadi ilmu yang kita dapat harusnya bisa berguna untuk masyarakat kembali. Itu yang karena seharusnya. kita sebagai agen perubahan, agen of change. Jadi apapun yang kita dapat selama kita berkuliah, bersekolah, itu harusnya bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, mungkin terakhir Pak, apa pesan dan kesan Bapak selama Bapak menjabat sebagai ketua departemen? Selama menjabat sebagai ketua departemen ekonomi banyak sekali yang saya rasakan ya. Jadi mulai dari menghadapi mahasiswa, ya kan, mahasiswa kita itu ya ada yang memang dia kencang gitu ya,
Dia betul semangat gitu sampai dia selesai itu ya 3 tahun bisa 3 tahun sebulan gitu ya sudah selesai. Ada juga mahasiswa itu masya Allah itu tidak ada orang sedemikian rupa saya panggil ya, itu saya nasihati masih mogok aja ya, sampai detik-detik terakhir itu dia sudah dapat surat cinta kan, peringatan, baru dia berusaha keras itu pun kita sudah bantu sedemikian rupa. Itu ada dari sisi mahasiswa saya lihat begitu, ya kan. Jadi memang ada yang semangatnya luar biasa, cepat selesai, ada juga yang agak lama begitu, tapi tidak ada masalah. Yang penting kita harapkan semua selesai ya, begitu. Kemudian juga menghadapi dosen itu ya, kita ini kan sebagai pelayan ya. Jadi ketua itu bukan sebagai bos, bukan. Dia pelayan gitu ya. Jadi kalau kita menjadi ketua departemen atau ketua apapun, kita itu melayani dosen-dosen, mahasiswa selingkup gitu ya, dalam lingkungan departemen itu kita pelayannya gitu. Jadi dosen maunya apa gitu ya, kita usahakan minta dosennya minta apa gitu ya, minta kebutuhan yang mampu kita penuhi dan memang itu wajar. Ya kita usahakan sedemikian rupa ya. Jadi memang itulah yang kami rasakan itu. Jadi banyak sekali hal yang kami rasakan, yang menyenangkan banyak juga gitu ya. Yang menyedihkan ada juga gitu. Tapi itu semuanya membaur menjadi satu dalam semacam pengabdian begitu ya. Kita memang niatnya sudah menerima tanggung jawab ini, kita sudah siap untuk mengabdi, siap juga untuk dikritik, siap juga untuk mendapatkan penghargaan. Dan kalau ada yang mampu kita lakukan, ya kita akan usahakan sekuat tenaga ya, untuk kepentingan dosen-dosen kita, untuk kepentingan mahasiswa kita, supaya apa? Supaya mahasiswanya bisa cepat selesai, IP-nya bagus. Amin. Kemudian dosen-dosen juga begitu, dia mengajar bisa lancar, tertib. Karena kadang-kadang juga umpama kita menemukan dosen yang yang sibuk sekali kan, kadang-kadang ada lewat-lewat gitu ngajarnya kan, ya kita juga mengingatkan gitu ya, tapi ya kita harus melakukannya secara baik ya, karena jangan sampai itu menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Jadi apapun yang kita hadapi baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen, kita hadapi semua itu dengan berusaha berkepala dingin gitu ya, melayani, memenuhi apa yang mereka butuhkan semampu, dan memang kalau memang sesuai dengan apa yang harusnya ada gitu ya. Nah itu gitu kira-kira. Iya Pak. Untuk closing kita pada hari ini, mungkin Bapak bisa sedikit memberikan penjelasan, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit apa sih Pak harapan Bapak kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dan apa harapan Bapak untuk Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke depannya? Ya. Jadi kata kuncinya kita mau Departemen Ekonomi yang maju gitu. Kita mau Departemen Ilmu Ekonomi itu yang bisa memberikan contoh bagi departemen-departemen lain. Jadi kita mau leading begitu kan. Kita mau begitu. Kita mau dosen-dosen kita juga itu bagus kan. Kita mau juga mahasiswa kita begitu. Daya saingnya kuat, semangat belajarnya tinggi, ya kan. Jadi itu yang kata kuncinya yang memang kita mau ya. Kita mau mahasiswanya itu nanti IP-nya tinggi-tinggi. Kita mau mahasiswa kita nanti kuliahnya tidak lama, kalau bisa 3 tahun sampai 4 tahun aja gitu kan. Kita mau mereka nanti kalau sudah selesai dia cepat mendapatkan pekerjaan. Amin. Paling tidak kita juga mau mahasiswa kita itu bukan hanya sekedar mencari, tapi membuka lapangan kerja, jadi berwirausaha. Ya, gitu yang harapan kita ke mahasiswa. Jadi kita mau itu untuk mahasiswa, kita mau juga dosen begitu. Kita mau dosen kita sukses, kenaikan pangkatnya lancar gitu ya, pengabdiannya lancar, penelitiannya juga lancar, pengabdian lancar. Jadi kita mau begitu. Dan juga kita mau bahwa proses yang berlangsung di departemen itu juga berjalan mulus. Artinya kan banyak prosesnya, mulai dari tadi ya, penentuan jadwal kuliah, pembagian mata kuliah, itu kita mau itu lancar semua gitu kan. Jadi memang itulah kata kuncinya, kita mau. Gitu. Kemauan. Ya.
Baik, mungkin itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Dr. Sanusi Pata, SEMSI, CSM, CWM. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.